Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, halo. Iya, Pak. Ya, kamu mau analisa udah presentasi belum? Belum, Pak. Ya udah. Sekarang kamu aja yang pertama ya. Silakan share bahan. Dihidupi kameranya. Saya dijadikan host, Pak, atau Bapak aja yang men-share kah? Enggak, bisa kamu yang share. Sudah saya multiple partisipan untuk nge-share. Share aja langsung bahannya. Udah nampak, Pak? Udah bisa saya mulai, Pak? Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak. Saya akan jelaskan perusahaan jasa yang saya akan jelaskan, yaitu Bank BCA. Si barang yang tidak berwujud dan memperoleh keuntungan atau laba bagi perusahaan. Pengertian lainnya yaitu sebagai suatu perusahaan yang bisa menjual jasa uang, diproduksi, dan mempunyai tujuan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Karakteristik perusahaan jasa dan jenisnya. 1. Menjual jasa. 2. Tidak ada produk fisik. Hasil produk dan jasa tidak dapat disamakan. Tidak memiliki harga penjualan. Tidak ada standar harga yang umum. Tidak ada kepemilikan. Jenis perusahaan jasa yaitu investasi, pembelian, pendapatan, pembayaran. Perusahaan jasa Bank BCA, PT Bank Sentral Asia, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1956, yang didirikan oleh Sudono Salim dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan Tamrin nomor 1, Jakarta. Profil perusahaan PT BCA telah memiliki berbagai produk dan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Produk dan jasa yang ditawarkan Bank BCA antara lain: 1. Produk simpanan, 2. Kartu kredit, 3. Fasilitas kredit, 4. Layanan transaksi perbankan. Layanan transaksi perbankan, layanan cash management, bank insurance, bank garansi, fasilitas ekspor dan impor, fasilitas valuta asing, perbankan elektronik. Kelebihan PT Bank BCA yaitu persaingan bank digital di tanah air semakin ketat. Beberapa anak perusahaan PT Bank Sentral Asia, yakni PT Bank Digital BCA, telah meluncurkan aplikasi perbankan dengan nama Blue. Inovasi ini memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi pelanggan dan melaksanakan transaksi perbankan. Kehadiran sejumlah produk seperti ATM BCA, debit BCA, tunai BCA, klik BCA, mobil banking BCA, flash, dan beberapa fitur lainnya. Kekurangan PT BCA: 1. Pendapatan non-bunga menjadi hal yang sangat penting bagi perbankan. 2. Karena tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga dan risiko gagal bayar. Fee-based income relatif tidak berpengaruh terhadap pelemahan ekonomi dan juga hanya untuk kalangan bisnis. Perkembangan PT Bank BCA mencatat nilai transaksi internet banking terbesar senilai 5.349,7 triliun tahun lalu dibandingkan dengan kompetitor hanya mencapai 200 juta triliun. Transaksi bank lewat anjungan tunai mandiri atau ATM, BCA juga tercatat yang paling besar mencapai
1.732,6 triliun. Bandingan dengan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI sekitar 952,6 triliun. Padahal jumlah ATM BCA di bawah kepemilikan BRI nilai transaksi mobil banking perseroan mencapai 485,6 triliun. Pertumbuhan kinerja keuangan BCA diprediksi tetap kuat. Pertumbuhan kinerja keuangan perseroan akan didukung sejumlah keunggulan dibandingkan bank lainnya. Hal ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan kinerja keuangan dalam jangka menengah dan panjang karena merupakan salah satu bank terbesar di Asia dan merupakan pendukung kemajuan pemasaran di dunia bisnis. Sekian dan terima kasih. Adapun teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih Mona Lisa. Jadi presentasinya membedah perusahaan jasa PT Bank Sentral Bank Sentral Asia Tbk ya BCA. Jadi perlu juga diketahui ya untuk adik-adik yang lain. Jadi yang namanya kelebihan perusahaan, coba buka di bagian kelebihan tadi menulisnya. Bisa dibuka, share lagi menulisnya di bagian kelebihan. Kenapa Pak nggak kedengaran hujan? Coba yang slide tadi ditampilkan kembali. Buka yang halaman kelebihan tentang membicarakan tentang kelebihan Bank BCA. Bisa? Kelebihan. Ini ya Bagian yang kelebihan. mana Pak? Kelebihan. Bawah lagi bawah. Terus ke bawah lagi. Lagi. Bawahnya slide ke-7 tuh, slide ke-7. Nah, kan tadi. Slide ke-7. Oh. Nah, ini kan kelebihan PT Bank BCA. Nah, kalian harus tahu bahwasanya kalau kita udah menentukan satu kelebihan dari perusahaan tersebut, berarti kelebihan tersebut tidak dimiliki sama perusahaan lain yang sejenis. Ya, jadi nanti itu kalian ada pelajari mungkin di mata kuliah yang lain tentang analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu menganalisis lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternalnya itu ada peluang dan ancaman. Nah, berbicara tentang kelebihan, kenapa saya hanya di sini menetapkan topik yang dibahas itu kelebihan sama kekurangannya saja, karena nanti ini cuman kita menganalisis perusahaan tersebut, nggak sampai kepada peluang-peluang dan ancaman yang ada yang di luarnya. Nah, jadi yang namanya kelebihan itu haruslah berbeda dengan kelebihan yang ada di perusahaan lain. Kalau misalnya kayak yang ini, kalau si Mona Lisa bilang persaingan bank digital di tanah air semakin ketat, beberapa anak perusahaan PT Bank Sentral Asia, yakni PT Bank Digital BCA telah meluncurkan aplikasi perbankan dengan nama Blue. Nah, sekarang saya tanya, bank-bank lain ada nggak yang membuat anak perusahaannya untuk menjadikannya bank digital? Mona Lisa. Halo, Mona Lisa. Bisa dengar suara saya? Oh. Kenapa Pak? Loh, nggak dengar? Hujan di sini Pak. Iya, sama. Di sini juga hujan. Mohon diulangi Pak. Nah, jadi ini kan kamu bilang kan kelebihannya itu adanya eh, anak perusahaan PT Bank BCA ini em, membuat perusahaan digital, ya kan? Nah, ini adalah kelebihan dari Bank BCA kamu bilang. Saya tanya di bank lain apa ada anak perusahaannya juga membuka bank digital juga? Eh,
kalau nggak salah Bank Danamon. Apa namanya? Bank Danamon juga memiliki anak perusahaan. Iya, anak perusahaannya perusahaan digital apa? Bank digital nggak? Tahu bedanya bank digital sama bank konvensional apa? Kenapa, Pak? Tahu perbedaannya bank konvensional sama bank digital apa? Ya ampun. Yang lain suara saya memang kecil ya? Loh, Enggak, Pak. nah adalah. Jadi bukan bank BCA aja yang punya perusahaan bank digital. Bank BRI juga ada, ya, namanya Agro. Terus ada lagi namanya Bank Jago. Jadi bank digital ini dia nggak ada kantornya, ya. Dia kalau kita mau komplain, kita mau apa itu nggak bisa, susah. Dia hanya lewat call center saja. Nah, itulah yang tadi di sini kamu buat itu menjadi kelebihan Bank BCA. Padahal itu bukan satu kelebihan. Dia hanya cuma mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi digital, sehingga dimunculkannya lah Bank Digital BCA ini. Terus di sini dibuatnya lagi sama Simon Lisa kehadiran sejumlah produk seperti ATM BCA. Semua bank punya ATM, debit BCA, semua bank punya debit, tunai BCA. Oh, ini nama ininya ya. Debit BCA, tunai BCA, nama produknya. Klik BCA. Saya rasa itu produk-produk sejenis itu sudah ada di perusahaan bank lain. Ya, mobile banking udah ada dan beberapa fitur lain. Itu bukan termasuk suatu kelebihan daripada perusahaan tersebut. Ya, Mona Lisa. Itu hanya cuma sekedar produk-produk yang ada atau layanan-layanan yang ada di bank tersebut. Ya, kalau kita berbicara kelebihan, maka kita berbicara sesuatu hal yang menjadikan perusahaan tersebut berbeda dan bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Itulah namanya kelebihan perusahaan. Nah, kalau yang disajikan sama Mona Lisa ini bukan suatu kelebihan, tapi hanya produk atau layanan yang disajikan saja. Terus coba buka, saya mau koreksi untuk penulisan aja di bagian-bagian akhir, coba halaman 9, coba 9, slide 9. Terus bawah lagi. Penutup, coba penutup. Oh enggak, slide 8, slide 8. Nah, tuh PT huruf kecil, titik nggak pakai spasi, bank B-nya kecil, BCA singkatan nggak huruf besar, TBK mana titiknya, TBK K-nya kenapa besar? Itu harus diperhatikan ya, karena kalau kita menyajikan slide, menyajikan data, menyajikan tulisan ke forum, ya gunakan EYD yang benar dan baik, gunakan bahasa yang benar dan baik. Ya, kalau ada kata bahasa Inggris, kalau lebih baik dia sedang miring seperti itu ya, Mona Lisa ya. Ya, Pak. Oke, dari saya cukup. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dari kawan-kawan yang lain, dipersilakan. Oke, jika nggak ada, tutup Mona Lisa, kita sambung ke penyaji selanjutnya. Silakan ditutup. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih Pak atas sarannya. Oke, kita sambung ke Okadila Saputra. Ada orangnya? Ada, Pak. Ya, silakan. Share aja bahannya. Ya, Pak. Silakan di-share bahannya. Lanjut presentasi. Setelah ini siap-siap Yuda Pratama. Bentar ya, Pak. Kenapa? Yuda. Halo. Lagi kerja si Yuda. Halo, Pak. Bisa
Share screen kan, Pak? Bisa lah, kamu yang nge-share. Habis Yuda siap-siap Gusti Ayu. Setelah itu Triana Nur Safitri. Mana Oka? Hilang udah orangnya. Mana dia? Halo? Ini yang buat lama nih. Triana bahannya udah siap Triana. Udah, Pak. Oh ya, siap ini Triana ya. Ya, Pak. Oke. Ya, silakan Oka. Layar udah apa sudah nampak, Pak, di layar, Pak? Nampak tulisannya you are sharing screen. Share device audio on. Stop share. Itu yang nampak sini. Slide-nya nggak nampak. Ya, udah nge-share ini. Tuh, Nggak bisa pula, Pak, saya share screen ya, Pak. nah, cobalah cari caranya macam mana supaya bisa. Yo lanjut dulu si Yuda dulu. Yuda, mana Yuda? Kirim ke Kak Mona Lisa coba. Ah, Kak Mona kirim Lisa ke kan Kak tadi Mona pakai Lisa. laptop kan. Iya, Iya. tuh. Udah saya Bentar ya, Pak. Ya, Kak Mona Lisa, koordinasi. Udah jangan di sini lah ngomongnya, WA lah. enggak, udah saya kirim, Pak, tadi. Ya, ya. Bisa dibukakan Kak Mona Lisa? Ya, sambil menunggu Yuda dulu, Yuda. Mana Yuda ini? Udah 2-3 kali saya panggil. Gusti Ayu, Gusti Ayu. Hadir, Pak. Bisa share bahannya? Ini, Pak, lagi. Oh ya, sebentar. Siapa dulu nih? Si Oka. Silakan Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu membedah perusahaan jasa yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang dikenal dengan Alfamart. Kak, selanjutnya, Kak. Alfamart merupakan perusahaan jasa eceran yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan dan minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Dengan trade Alfamart, kini sahamnya yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya. Saat ini Alfamart sudah memiliki lebih dari 1.000 gerai di Indonesia. Selanjutnya, Kak. Visi misi. Visinya di sini menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas. Berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen serta mampu bersaing secara global. Misinya 1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. 3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan kembangkan jiwa wiraswastawan kemitraan usaha. Yang keempat,
membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, Kak. Kelebihan Alfamart, tempatnya bersih, higienis, ada kasir. Kekurangannya tidak bisa tawar-menawar. Selanjutnya, Kak. Kesimpulannya, Alfamart merupakan selalu perusahaan jasa yang berkembang saat ini. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini, banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang retail karena semakin tingginya kebutuhan pokok manusia setiap hari. Alfamart sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang retail yang bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pokok masyarakat. Saran, ditingkatkan perilaku keramah tamahan terhadap customer, berkomunikasi yang baik dan fleksibel terhadap customer, memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan terhadap customer. Selanjutnya, Kak. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Baik, terima kasih Fadila Saputra. Ya, saya mau nanggapin ini. Oke, sama ya kasusnya ini. Coba slide keempat, Mona Lisa, minta tolong. Mona Lisa, slide keempat. Aduh. Mona Lisa, slide keempat tolong. Kenapa, Pak? Slide keempat. Nah, nih tengok nih, kelebihan Alfamart, tempatnya bersih, higienis, ada kasir. Di perusahaan sejenis sama nggak? Sama sih, Pak. Nah, jadi Iya. apa kelebihannya? Biasa aja nih. Yang lain kelebihannya apa? Kenapa orang mau lebih milih Alfamart ketimbang Indomaret? Kenapa? Atau enggak? Orang nggak milih Alfamart, mahal, lebih bagus Indomaret. Apakah? Apa itu nih, Pak? Ya Allah. Hujan, Pak. Nggak pernah dengar kali, Pak. Kenapa ini orang lebih milih kalau belanja itu di Alfamart? Kenapa nggak di Indomaret? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya dibuat satu kelebihan, kan kamu buat di sini tempatnya bersih, gini ada kasir. Itu kan sama di mana-mana supermarket dia pasti kayak gitu. Nggak usah cerita Alfamart, Indomaret, perusahaan apa namanya swalayan yang apa itu pun tempatnya bersih, higienis, ada kasirnya juga. Nah sekarang apa yang membedakan dia? Apa yang membedakan Alfamart itu dengan perusahaan lainnya sejenis? Pertanyaannya, biar selesai nih kelebihannya. Ada di satu kelebihan misalnya apa gitu kamu sebutkan. Mungkin karena perbedaan ya, Pak. Mungkin, Pak. Harganya lebih terjangkau gitu, Pak. Daripada Indomaret. Masa lebih mahal daripada Indomaret? Hah? Kalau lagi promo kan mungkin, Pak, lebih murah gitu. Gitu. Kalau lagi promo aja berarti ya. Lain itu nggak ada lagi kelebihannya. Apa ya, Pak, yang lain, Pak? Nggak ada ya. Berarti biasa-biasa aja lah dia kan. Yang penting 10 meter, 100 meter sekali di jalan buka Alfamart. Nanti depannya ada Indomaret, depannya ada Alfamart. Udah biasa gitu ya. Nggak ada analisis marketingnya secara marketing kenapa hal itu terjadi gitu. Nggak ada ya. Bang Oka, nggak bisa dijelaskan. Pak, saya mau bantu Bang Oka, Pak. Nah, itulah. Mana Bang Farhan? Silakan Bang Farhan. Ya, Pak. Menurut saya, Pak, Alfamart ini analisis saya, dia menyuguhkan kepada masyarakat bahwa supermarket itu tidak hanya di seperti Carrefour atau apa, Pak. Dia juga bisa berdiri di sebelah rumah Anda atau apa, Pak, gitu, Pak. Menurut saya sih, Pak. Apa bedanya sama Indomaret? Nah, Indomaret sendiri, Pak, itu kan dia dengan basis Alfamart juga, dia juga menawarkan itu, Pak. Tetapi mungkin bedanya di sini,
dia ada barang-barang dari khusus yang ada di Alfamart saja, atau kan ada Pak makanan-makanan seperti Alfamart yang hanya ada di Alfamart, tetapi di Indomaret tidak ada juga gitu Pak. Pak, saya Pak, Ya, silakan Bang Tridoy. menurut saya Pak, Alfamart kenapa jadi pilihan yang membuat masyarakat lebih memilih karena punya loyalty point, program loyalty point. Terus secara persyaratan penukaran barang atau penukaran galon isi ulang lebih murah di Alfamart, Pak. Oh gitu. Intinya Tadi- jasa-jasa Hmm. penukaran lebih gampang di Alfamart. Oke, saya mau yang kalimat yang pertama kamu bilang poin-poin apa? Kalau di belanja di Alfamart, Hmm. kan Alfamart sama Alfamidi punya satu program ya, Pak. Hmm. Kartu yang jika Poin. kita belanja kita dapat poin gitu. Nah, member-member Jadi ya. penukaran poinnya ini banyak, mulai dari Oke. pulsa ataupun Oke. potongan belanja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu disosialisasiin sama customer-nya? Dikasih tahu. Dikasih tahu, Pak. Kalau Hah? member dikasih tahu sih Pak. Kalau member, ya kan? Iya. Saya kalau Kan kalau belanja, penukar poinnya pun Iya. dikasih tahu nggak? ya jadi gini, saya belanja, selalu ditanya ada membernya Pak. Udah, cuman sebatas itu. Saya bilang nggak ada, cuman sebatas itu. Tapi nggak ada satu kalimat yang mengajak supaya orang tuh jadi member dan menjelaskan kelebihan member itu apa. Itu dulu, Pak. Sekarang Hmm. nggak lagi. Sekarang udah nggak Sekarang lagi. orang Karena pihak udah Alfamart yakin nggak- orang itu udah banyak ngerekrut. member gitu. nggak membuat member baru lagi. Oh gitu. Sekarang membernya udah secara online. Kartu Online. elektronik dulu masih dapat kartu fisik lah. Itu juga nggak disosialisasiin ya sama customer ya. Dulu pernah Pak disosialisasi pas aku SMA kali ya. Beli itu di Alfamart, terus nggak sekalian aja Kak mau buat kartunya katanya. Ya Nah. nggak apa-apa Kak sekalian gitu. Oke. Berarti dia beranggapan bahwasanya orang udah tahu lah ya gitu ya. Udah tahu Pak gitu. Nah, jadi ambil satu contoh perusahaan besar lain, seperti Coca-Cola. Ya, itu perusahaan besar kurang besar saya rasa. Semua orang tahu Coca-Cola, ya kan? Tapi Coca-Cola tetap mengiklankan produknya, tetap melakukan sponsorship kepada event-event besar dunia, gitu. Jadi tetap adanya pengulangan promosi gitu. Nah, itu tetap dilakukan. Supaya apa? Supaya orang yang nggak tahu jadi tahu. Berbeda halnya kayak Bang Tridoy bilang tadi, itu juga yang saya mau tanyakan itu. Kenapa yang cuma ditanya punya member apa enggak gitu? Kenapa enggak dibilang aja sekalian enggak punya gitu kan? Habis itu ditawari mau jadi member enggak Pak? Ada kelebihannya ini gitu. Walaupun sekarang enggak pakai kartu lagi, Bang Tridoy bilang bisa lewat aplikasi atau website resminya seperti itu. Menurut Bang Tridoy gimana? Gimana Pak menurutku tadi Jadi pandangan saya kan Kenapa? seperti tadi. sekarang nggak lagi Alfamart nggak lagi mempromosikan program loyalty point-nya tadi, Pak. Ya, Pak. Iya, ya pertama induknya dulu lah, member dulu. Member baru kan ada program tuh tadi kan hanya Iya. bisa dipakai member kan. Iya. Kenapa nggak dilakukan itu sementara perusahaan besar aja melakukan promosi berulang-ulang agar orang itu tetap tahu gitu. Yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu lebih tahu gitu. Gimana ya Pak menjelaskannya? Soalnya pernah nanya dulu, jawaban kasirnya cuma sekarang kita nggak tersedia kartu fisik lagi Bang. Berarti mungkin Alfamart nggak mempromosikan soal kartu member tadi karena memang mungkin target perusahaannya nggak ke situ gitu Pak. Ibaratnya promosi utama perusahaan nggak di situ mungkin. Oh, jadi promosi utamanya nggak di situ. Berarti itu bukan menjadi suatu kelebihan yang dianggap penting bagi perusahaan tersebut. Serba bingung juga sih Pak, dibilangnya nggak ada bedanya juga sama yang saingan, cuma yang bedanya poin tadi. Sekarang pun nggak terlalu tahu yang ditonjolkan sama Alfamart itu apa dari minimarket lain, nggak tahu juga sih, jawabannya nggak ada yang ditonjolkan. Sama nanti tetangganya buat kayak gini dia pasti buat kayak gitu. Ini contoh pertama, kemarin pernah saya lihat itu yang duluan buat promo, taruh produknya di depan, displaynya semua yang promo-promo. Kalau nggak salah duluan tuh Alfamart, baru ikutlah Indomaret buat juga kayak gitu. Terus Indomaret buat nih kaos dalam yang mereknya brandnya langsung Indomaret, cotton bud yang mereknya langsung Indomaret.
Alfamart belum. Habis itu Alfamart buat. Nah, kan nggak ada kan bedanya, nggak ada satu kelebihan yang gimana gitu. Atau ada aplikasi belanja online-nya nggak? Nggak ada ya? Alfamart Kalau kalau nggak salah nggak ada, Pak. Cuma aplikasi Indomaret belanja yang online ada. ada sih, Pak. Hmm? Ada aplikasi belanja online. Ada Alfamart. Ada, dia bisa Kurirnya kayak ada kurirnya. bisa Bapak pesan, bisa diantar ke rumah atau ambil pesanannya di toko gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau Tapi yang Indomaret, lebih jelas Indomaret, Pak. Yang Oh. ada program layanan apa? Kalau Indomaret. Alfamart nanti tol pagi maksudnya, Pak. oh gitu ya. Berarti ini perusahaan sejenis saling berlomba-lomba ya untuk mencari. Namanya kompetitor, Pak, Indomaret Alfamart. Ya, itulah makanya kita cari keunggulan kompetitifnya itu apa. Jadi kalau misalnya dia buat pasti pesaingnya buat pasti bisa buat, berarti belum termasuk kelebihan. Mungkin seperti itu. Saya cuma ingin mau apa namanya membuka pikiran kawan-kawan aja. Oke, kekurangan tidak bisa tawar menawar. Saya rasa semua swalayan nggak bisa ditawar karena udah ada label harganya, ya kan? Kalau kita tawar, malu kita sama customer yang lain kalau kita nawar di Indomaret atau di Alfamart. Oke, ada lagi kawan-kawan yang ingin ini menanggapi? Dipersilakan. Oke, jika nggak ada, Saya, Pak. Ya, Bang Tridoy. Dulu 7-Eleven ada di Indonesia ya, Pak? Ya, itu ada Itu di. kenapa ya, Pak, bisa kalah sama Indo Alfa? Nah, saya nggak tahu jawabannya. Kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Ada, Pak. Nah, coba Bang Gilang, gimana Bang Gilang? Yang pertama pasti jawabannya itu kalah bersaing. Itu dia. Itu yang poin utamanya. Ya, terus. Terus mungkin strategi pasar mereka juga berjalan kurang baik kan. Mungkin kurang ada promosi. Itu perusahaan dari mana itu 7-Eleven? Kalau nggak salah dari luar tuh kayaknya. Dari luar ya. Kalau Indomaret, Alfamart dari lokal ya, kita ya. Dari lokal ya, Indonesia punya. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa Indomaret, Alfamart, terus yang lain-lain itu nggak bisa masuk ke daerah kayak misalnya di daerah Aceh ada nggak? Saya rasa nggak ada ya Aceh. Di Aceh, terus ada, Tapsel, ada, Pak. Tapsel, Aceh ada ya? Tapsel nggak ada. Di Padang yang nggak ada, Pak. Ah, Di Padang, Minangkabau nggak sorry, ada, sorry, Pak. Padang yang ada, Pak. Nah, kenapa bisa nggak ada? Itu kalau nggak salah karena tergantung izin daerahnya ya, Pak. Izin kepala daerah. Oke, berarti satu bisnis itu berpengaruh terhadap satu apa namanya? Pasar tradisional orang itu, Pak. Peraturan daerah. Jadi kan masing-masing daerah tuh punya Otonomi. Iya, otonomi daerah, memiliki peraturannya sendiri. Jadi kalau misalnya kayak Padang itu, karena Padang itu kan orang yang terkenal kota dagang. Semua orang di sana pasti banyak yang berdagang gitu kan. Jadi kalau dibuka lah Alfamart di sana, jadi bisa memungkinkan banyak usaha-usaha rakyat di daerah Padang itu kalah saing gitu ya, makanya pemerintah daerahnya nggak mengizinkan. Nah itu dia. Oke, saya rasa itu kawan-kawan juga sudah paham terhadap hal tersebut. Jadi mengenai tadi yang 7-Eleven ya, kenapa itu tutup? Yang pertama tadi kata Bang Gilang nggak mampu bersaing. Ya. Terus mungkin dia karena perusahaan luar, terus dia juga mungkin harganya lebih mahal nggak ya? Kayak bisa jadi, Pak. Kurang banyak promo tuh bisa jadi. Ya, dulu ada Macan Yohan. Macan Yohan kenapa mati? Ya, kalau bersaing juga. Bersaing. Mungkin kompetitor jauh lebih bagus strategi market. Macan Yohan itu sih sebenarnya poin utama, Pak. Macan Yohan itu tutup. Giant. Giant tutup itu karena kurangnya konsumen juga yang datang, kalah saing juga, nggak apa namanya ya, display barangnya itu nggak betul-betul dirawat dengan baik. Jadi kita kalau beli barangnya berabu, jadi orang males juga datang. Sama kayak itu. Pelayanan secara tak langsung kurang bagus. Kurang inovasi. Oke, mantap. Nah inilah perlunya diskusi. Oke, saya rasa cukup karena masih ada lagi beberapa orang. Terima kasih Bang Oka
Silakan ditutup Kak Mona Lisa. Ya, Pak. Oke, Kak Mona Lisa. Bang Oka silakan tutup, di slide-nya juga ditutup. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, selanjutnya masih banyak. Gusti Ayu. Gusti Ayu. Gusti Ayu. Mana Gusti Ayu? Hadir, Pak. Iya. Ya, Pak. Bentar. Ini mau coba share. Iya, jangan dicoba, di-share. Kok dicoba nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Waktu mata kuliah lain. Nah, gimana nggak bisa? Pasti bisa. Mona Lisa aja bisa kok dari tadi. Udah? Belum? Mau pakai HP. Nih. Aduh, ketahuan grupnya nih. Ya, habis ini bersiap-siap. Kalau nggak bisa buka, tolong kasih sama kawan yang bisa buka. Si Triana Nur Safitri habis ini ya. Udah kelihatan nggak, Pak? Udah, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu membedah perusahaan jasa AirAsia. Untuk profil perusahaan itu PT AirAsia Indonesia Tbk secara resmi menjadi perusahaan induk dari PT Indonesia AirAsia pada tanggal 29 Desember tahun 2017. PT AirAsia Indonesia Tbk yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Rimau Multiputra Pratama adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perubahan nama dari RMPP menjadi AID telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT AirAsia Indonesia Tbk melalui entitas anak PT Indonesia AirAsia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha penerbangan komersial berjadwal. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, Perseroan memiliki 1 kantor pusat dan mengoperasikan 16 kantor pelayanan dan penjualan yang terbesar di 12 kota besar di Indonesia. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan memuaskan kepada seluruh pelanggan dan para mitranya. Lanjut, ada struktur perusahaan. Lanjut, untuk visi dan misi perusahaan. Visi mengembangkan PT Indonesia AirAsia agar menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan menyediakan konektivitas dengan biaya yang terjangkau. Misi menjadi lapangan pekerjaan terbaik kami bertekad untuk menjadi perusahaan terbaik yang memperlakukan karyawan sebagai bagian dari keluarga. Menjadi brand ASEAN yang diakui secara global sebagai bagian dari grup AirAsia. Kami memiliki visi untuk berperan serta dalam menjadikan AirAsia sebagai perusahaan yang diakui secara global. Konsisten dalam memberikan harga terjangkau, berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan dengan harga yang terjangkau sehingga semua orang bisa terbang dengan AirAsia. Memastikan kualitas layanan dan produk. Kami memastikan bahwa seluruh produk yang ditawarkan memiliki kualitas tertinggi dan kami akan terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan di saat yang sama terus meningkatkan kualitas layanan. Lanjut, ada strategi bisnis. Dilihat dari segi harga, maskapai penerbangan memiliki pesaing dalam hal penawaran harga tiket yang murah. Dari AirAsia telah melakukan penetrasi freeze yang cukup baik, di mana strategi harga penetrasi menentukan harga awal yang rendah serendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek daripada konsumen. Dilihat dari segi strategi penentuan harga yang mempengaruhi psikologis konsumen, AirAsia telah melakukan leader pricing di mana strategi harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga pasar untuk meningkatkan omset penjualan. Lanjut, untuk kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan 1, harga termurah dan selalu ada promo. 2, reward keanggotaan dihargai. 3, bisa slip check-in langsung. 4, pesawat tipe terbaru. Untuk kekurangan, yaitu kuota bagasi dibatasi, masih terbatas metode pembayaran, waktu terbatas check-in, kenyamanan di atas pesawat harus bayar. Dan terakhir, pahami setiap poin pembelian di website. Lanjut, kenapa AirAsia maju dan berkembang? Itu karena strategi bisnis yang mampu meraup pasar sehingga dapat maju dan berkembang. AirAsia melakukan strategi. Ya, nggak usah dibaca semua, panjang itu kok Oke, dibaca. Pak. AirAsia melakukan strategi bisnis sebagai berikut, yaitu perkuat armada, 2, tambahan rute penerbangan, 3, promosi tiket, 4, pasar modal BIE, 5, kualitas pelayanan, 6, kuasai AirAsia, kuasai Asia Tenggara, yaitu pemberian program loyalitas harus lebih ditingkatkan kepada penumpang dan calon penumpang, karena bukan tidak mungkin program yang sudah ada ditiru dan dipakai oleh maskapai lain. Lanjut, lebih ditingkatkan kembali untuk kenyamanan penumpang. Demikian presentasi dari saya. Silakan tuh teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau... Baik, terima kasih Gusti Ayu Sekar apa namanya? Gusti Ayu Sekarwangi, sekali namanya. Ya, tadi jangan salah bilang, bukan BIE, BI, Bursa Efek Indonesia ya. Jadi dia juga salah satu strategi untuk mempertahankan modal perusahaannya, membantu biaya operasional perusahaannya melalui Bursa Efek Indonesia, melalui sahamnya. Jadi saham itu sudah dibuka untuk umum dan bisa dibeli di Bursa Efek Indonesia. Oke, kenapa cepat kali ditutup slide ini? Saya mau baca. Nah, ini yang mana lagi nih? Pak, salah. Tadi ada yang mengganjel kayaknya, yang di bagian kekurangan. Untuk kenyamanan harus bayar. Itu maksudnya apa? Jadi itu Pak, kalau misalnya Hah? beda sama harga makannya, beda lagi Pak, nggak satu paket. Oh, maksudnya kalau ada layanan tambahan, kita bayar lagi gitu. Nggak bisa rupanya pas beli tiket kita pesen gitu. Belum ada sih Kalau Pak. jenis pesawat LCC memang gitu, Pak. Oh gitu ya. Lain hal kalau Garuda kayak gitu udah kelewatan, Pak. Ya nggak, maksudnya kan waktu beli tiket kan biasanya ada tuh. Kalau misalnya kita mau ada tambahan sarapan paginya gitu. Nggak ada ya kalau di RC. Biasanya pesawat LCC beli di dalam lagi dia, Pak. Iya, tetap beli. Iya memang. Jadi dia tambahan biaya Dari makan website pagi enggak gitu. Ya, oke. Cak, turun ke bawah. Gusti Ayu Sekarwangi. Turun Dik. Saya mau lihat. Terus. Turun lagi terus ke bawah. Kebanyakan. Yang mana? Kelebihan. Oke, ini dia. Harga termurah dan selalu ada promo. Harga termurah. Udah dipastikan ini harga yang termurah daripada maskapai yang lain. Karena yang sering dipakai itu AirAsia. Ya, terus selalu ada promo ya. Kalau maskapai lain nggak ada ya? Ada sih. Ada. AirAsia ini lebih banyak. Minat itu Pak. Terus reward keanggotaan dihargai, maksudnya? Kayak kan kalau apa nih? Kayak konsumen tuh kan kayak raja gitu kan Pak. Jadi kayak apa nih namanya? Reward itu kan artinya pemberian penghargaan.
Ya. Terus kalau pemberian penghargaan, keanggotaan dihargai maksudnya? Kayak dia masuk ke website. Jadi kalau ada pemberitahuan, jadi kayak ada, kalaupun ada promo atau apa langsung tahu yang pengguna AirAsia nih sebelumnya gitu, Pak. Mungkin kalimatnya bisa diperbaiki. Nah, di website kan. Oke, mohon maaf ya karena ini indikator lagi siap-siap pulang. Oke lah, dari saya cukup karena kayaknya maskapai ini udah kita ada yang bahas juga kemarin ya. Kalau strategi pemasarannya, strategi marketingnya, dia kenapa maju dan berkembang, ini udah cukup jelas. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, persilakan. Bang Tridoy, ada Bang Tridoy. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanggapin atau ditanya? Nggak ada, Pak. Nah, nih stop dulu tadi tuh strategi marketing. Biasanya maskapai dengan tarif standar akan bergantung pada agen travel untuk menjual tiketnya. Namun menurut AirAsia itu hanyalah memboroskan ongkos distribusi. Oleh karena itu AirAsia melakukan hubungan kerjasama dengan penyedia kartu kredit karena dapat menghemat ongkos. Jadi dia nggak pakai ini, nggak mau pakai travel agent. Orang AirAsia, Kak Gusti. Kayak dia buat strategi marketing, ya buat strategi baru lah Pak ya, biar kelihatan beda dari maskapai lainnya. Terus mengedepankan penjualan melalui internet, melalui website resminya apa melalui aplikasi jasa penyedia tiketing yang angka 65% ini dari total konsumen? Tahu? Nggak tahu ya. Kopi paste lah. Aplikasi kan terbukti internet kan, aplikasi dia pesannya melalui aplikasi. Iya, internet itu kan banyak. Ada yang dari website resminya, ada yang dari Traveloka, dari jasa aplikasi jasa tiketing, ada dari Agoda, dari apalah tuh, kan banyak. Dari mana yang lebih banyak dia? Dari website resminya dia sendiri apa dari pihak tiga lainnya? Kan sama aja kalau yang kayak gitu kan berarti sama aja kayak travel agent, tapi dia berbentuk aplikasi. Ya kan? Iya, Pak. Jadi menurut Gusti Ayu Sekarwangi, jadi penjualan melalui internet ini yang 65% ini dari mana menurut Sekar? 65% dari itu apa? Dari pihak ketiga kayak Traveloka, Blibli. Berarti 65% itu udah menyangkup semuanya lah ya. Mau itu dari websitenya resminya atau dari pihak ketiganya ya. Ya, itu kenapa dilakukan? Berdasarkan analisis apa kira-kira itu? Pak, kan ngikuti apa ini namanya? Apa? Perkembangan saat ini kan orang nggak mau ribet yang kalau yang dulunya langsung kan. Kalau sekarang kan dari via handphone juga udah bisa. Iya, perkembangan saat ini apa yang berkembang? Apanya yang berkembang saat ini rupanya? Hah? Teknologi. Nah, teknologi informasi yang jelas lah. Jangan setengah-setengah. Yang berkembang saat ini badan pun berkembang saat ini. Oke, saya rasa cukup Gusti Ayu Sekarwangi. Silakan ditutup. Kita lanjut ke Triana Nur Safitri.
tambahannya dan teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Gimana nih tutup ya Pak? Tutup aja lah. Nggak bisa. Nah. Oke, lanjut. Triana Nur Safitri, ada orang? Triana. Nggak ada? Ya Pak, Ya, silakan. masih di jalan Pak. Masih di jalan? Iya, baru keluar mall Pak. Keluar apa? Keluar mall. Keluar mall. Kamu kerja di mall? Iya Pak. Oh, jadi gimana nih? Lewat. Nggak bisa Pak, yang duluan dulu Pak. Nanti saya terakhir kalau udah sampai. Terakhir sampai rumah udah tutup, siap kuliahnya. Delta Lumban Gaul. Udah. Delta. Nggak ada Iya, orang. Pak. Ah, ya silakan. Ayo Pak, tunggu ya Pak. Lama-lama. Tadi siapa yang hilang kerja? Triana Nur Safitri. Oh ya. Delta. Bisa Delta? Ayo 2 lagi nih, habis itu pulang kita. Pak, saya Pak. Oh, udah siap kerjanya Bang Yuda? Ya, silakan Bang Yuda dulu. Udah siap bahan ya kan? Udah Pak. Berapa? Ya, mana nih? Halo? Halo? Kak Triana, udah bisa Kak Triana? Mana ini? Kak Triana, Bang Yuda. Karena kalau nggak ada yang nyaut, kita tutup aja lah sekarang ya. Berarti ada 3 orang. 1, 2, 3. Tinggal 3 lagi yang belum. Oh, ini sih Delta. Ya, silakan Kak Delta. Baik, saya baik, saya akan mempresentasikan hasil yaitu PT Hero Supermarket. Nama perusahaan PT Hero Supermarket, pemilik Dairy Farm International Holding. Didirikan pada 5 Oktober 1971. Selanjutnya, Kak. PT Hero Supermarket sendiri telah memiliki lebih dari 558 gerai dengan mempekerjakan lebih dari 13.000 orang. Pada tahun 2021, Hero akan menghentikan merek Giant mulai tanggal 31 sampai
Juli 2021. Beberapa toko yang saat ini beroperasi akan diubah menjadi Hero, sementara 5 toko Giant berukuran besar akan diubah menjadi toko IKEA. Itu dilakukan pada tahun 2019 ketika IKEA mengganti hypermarket Giant yang berdiri sendiri di Sentul, Jawa Barat. Kelebihan dan kelemahan perusahaan. Kelebihannya adalah menjadi bisnis ternama di Indonesia, telah memberikan kepuasan bertahun-tahun terhadap masyarakat Indonesia, sukses dalam mendirikan cabang perusahaan di penjuru tanah air, telah memenangkan persaingan bisnis, dan saat ini menjadi bisnis ternama di Indonesia. Kelemahannya adalah PT Hero Supermarket masih kurang respect terhadap pelanggan, sehingga masih kurang dalam mengenai harga yang relatif tinggi dibanding dengan peritailan bisnis lainnya. Perkembangan PT Hero Supermarket. PT Hero Supermarket cepat berkembang pesat di Indonesia dikarenakan produk-produk yang dipasarkan memang memiliki mutu yang baik. Dan bukan hanya karena itu kesuksesan Hero pertama dikarenakan waktu yang tepat, ekonomi yang kondusif, dan juga dukungan dari partner perusahaan. Dan bahkan pada masanya, bisnis ini tidak tersaingi, sehingga tidak ada pesaing yang mampu melebihi. Masukan dan saran itu Hero Supermarket adalah perlu mempertimbangkan jumlah suppliernya yang begitu banyak. Mungkin ada baiknya PT Hero Supermarket menggunakan strategi membeli banyak produk dengan sedikit supplier sehingga dapat menekan harga pembelian yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin sehingga harga yang ditawarkan konsumen menjadi terjangkau. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Delta ya. Jadi yang tentang apa perusahaan apa nih, supermarket. Di mana, di Medan di mana dia ada? Di Jalan Binjai, Pak, ada, Pak. Kamu kerja di sini? Tidak, Pak, enggak, Pak. Kenapa ngangkat perusahaan ini untuk dibahas? Karena suka aja Pak belanja Pak ke supermarket gitu, Pak. Suka belanja di supermarket Hero? Iya, Pak. Iya. Apa yang kamu lihat beda dia daripada supermarket yang lain? Sama sih Pak, kayak Indomaret, Alfamart gitu, Pak. Samanya? Samanya apanya Pak, di bagian penyusunan barangnya sama Pak, kayak di Indomaret sama Alfamart kan Pak, sama juga apanya, bagian apanya ya, kasirnya, Pak. Display produknya sama gitu. Sama, Ada Pak. rak-raknya, ada harganya gitu. Ada kasirnya, ya. Iya, Delta. Halo. Iya, Pak. Iya, kayak gitu. Nah, jadi kenapa Delta lebih senang belanja di situ ketimbang di swalayan yang lain? Karena kita memilihnya sudah lebih mudah, Pak, daripada Memilihnya lebih mudah. ya lebih murah juga, Pak, di supermarket daripada Alfamart. Masa sih? Iya, Pak. Iya, lebih murah di Hero. Iya, Pak. Saya tanya nanti sama orang Binjai ya. Bisa, Pak, bisa, Pak. Iya, jadi tadi ada cerita tentang margin keuntungannya lebih besar gitu. Tadi ya, di mana tadi tuh? Di slide terakhir ya, kalau nggak salah. Nah, jadi dengan harga yang murah, marginnya gimana? Marginnya juga kecil lah. Mana tadi ya, Pak? Ah, kamu sendiri yang buat slide ini, kamu nggak tahu. Saya dengerin sebentar aja, saya tahu. Enggak, Pak. Kak Mona Lisa, Pak, tadi yang share, Pak. Iya, tapi kan ini bahannya siapa? Iya, Pak. Mona Lisa pula yang kamu salahin. Dia udah nge-share. Coba Mona Lisa di bagian slide akhir, Mona Lisa. Ini saran-saran. Meningkatkan margin.
sehingga dapat menekan harga pembelian yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin sehingga harga ditawarkan konsumen lebih terjangkau. Ini maksudnya gimana? Coba bisa dijelaskan. Dia punya produk harga murah, terus membeli banyak produk dengan sedikit supplier. Nggak ngerti saya ini. Bisa dijelasin? Halo? Iya, Pak. Dengar pertanyaannya. Coba jelasin ini kalimat yang udah kamu buat ini. PT Hero Supermarket menggunakan strategi membeli banyak produk dengan sedikit supplier sehingga dapat menekan harga pembelian yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin. Apa hubungannya ini? Bisa dijelaskan? Ini copy paste dari Google. Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau nggak tahu jawabnya, dibilang nggak tahu, jangan diem aja. Halo? Supermarket Hero menggunakan strategi membeli banyak produk dengan sedikit supplier. Membeli banyak produk dengan sedikit supplier. Berarti suppliernya cuma satu atau dua. Tapi satu masing-masing dia beli produknya banyak gitu. Sekali banyak. Jadi potongan harganya ada gitu. Iya gitu maksudnya, Delta. Sehingga dapat menekan harga pembelian. Ya, terus pada gilirannya dapat meningkatkan margin. Nah, itu hubungannya apa? Bisa meningkatkan margin. Tapi harganya pun dijual murahnya. Nah, jadi ini kalau misalnya kayak gini, kamu kan buat apa namanya nih ya? Buat pendapat, kamu buat masukan saran. Kamu pikirin dulu matang-matang ya. Jangan sampai nanti ada audiens ataupun dosen kamu, dosen pembimbing atau penguji nanti pas seminar ini jadi satu masalah ini karena nggak jelas kalimatnya ya, hubungannya terhadap margin juga nggak dijelaskan. Kenapa marginnya bisa naik? Kan nggak dijelasin. Jadi untuk menampilkan data, menampilkan komentar, menampilkan slide itu harus dibaca dulu, diteliti dulu, dipikirin dulu ya, Delta. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau kayak gini nanti muncul banyak pertanyaan, kamu sendiri yang pening jawabnya. Kalian semester berapa, Dik? 3, Pak. Semester 3. Pak. Ya, masih lama lah. Ya, nanti kalau misalnya banyak tugas-tugas kayak gini, jangan sekedar siap copy paste dari Google. Ya, dibaca dulu. Lebih baik lagi setelah dibaca, kalian olah kalimatnya sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Ya, tapi juga jangan ngawur-ngawur berdasarkan teori yang ada, berdasarkan fakta yang ada gitu ya. Terus kalaupun bisa ditaruh sumbernya, referensinya. Jadi kalau kalian copy paste, masih ingat kalian ngambilnya dari link yang mana gitu. Ya, untuk kedepannya mungkin kalian nanti jumpa lagi sama saya di semester 7 atau semester berapa di mata kuliah yang lain. Jadi jangan seperti ini lagi. Oke, saya rasa dari saya cukup. Dari kawan-kawan yang lain, jika ada pertanyaan, tanggapan, dipersilakan. Oke, jika nggak ada, kita akhirin. Ya, silakan tutup, Kak Delta. Kita lanjut. Ya, demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.
Ya, terima kasih kembali Kak Delta. Selanjutnya Triana Nur Safitri. Ada? Ya, Pak. Ini siapa? Triana, Pak. Ya, silakan Triana. Mana? Triana. Udah hilang? Halo Triana. Coba lah dikirim ke siapa? Kak Mona Lisa biar dibantu Udah, dia Pak. Udah ngisi. dikirim. Udah dikirim. Ini siapa lagi nih? Alf, Alf. Macam mana baca namanya nih? Alvina Damayanti. Setelah ini kamu ya. Ya, Triana, lanjut. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya membedah perusahaan jasa. Dengeran nggak, Pak? Apa? Kedengeran nggak, Pak? Soalnya saya masih di sini. Ya. Masih di mana? Masih di sini, Pak. Masih di kerjaan. Oh, ya udah lanjut lah dulu. Biar cepat. Kan cepat. Biar selesai. Nggak usah dibaca semua. Gimana, Pak? Nggak usah dibaca semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya membedah perusahaan jasa. Proses perusahaannya PT Surya Citra Media. PT Surya Citra Media memulai perjalanan dari tahun 1999 dan senantiasa tumbuh dan berkembang untuk berkontribusi di industri media Indonesia. Industri media adalah salah satu industri yang berkembang paling pesat di Indonesia dan telah menjadi bagian yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk itu, PT Surya Citra Media terus berkomitmen untuk memberikan tayangan, program, konten, dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya hidup audiens Indonesia. Bagiannya melalui dua saluran TV nasional terbesar di Indonesia, seperti Surya Citra Televisi (SCTV) dan Indosiar Visual Mandiri dan berbagai saluran penyiaran lainnya. Kami terus mengasah kreativitas dan bekerja keras untuk menghadirkan tayangan yang menghibur serta informasi yang mengedukasi dan terpercaya. Selain itu, kami pun memperluas layanan yang didedikasikan untuk pembuatan konten berkualitas, manajemen artis dan jasa periklanan yang unggul, serta manajemen fasilitas siaran dan produksi film yang saling berkesinambungan untuk memberikan pengalaman hiburan dan tayangan terbaik, serta untuk memajukan industri media dalam negeri. Kekurangannya, fasilitas kerja karyawan yang kurang memadai, kualitas kerja karyawan yang tidak terlalu tinggi, dan kurang adanya kemampuan mendesain program. Sedangkan ancaman bagi SCTV adalah situasi politik dan ekonomi Indonesia yang kurang stabil, perubahan sosial budaya masyarakat yang sangat cepat, banyak pesaing yang bermunculan, persaingan antara stasiun televisi, atau perang program, adanya undang-undang penyiaran yang mengekang kebebasan pers dan nilai tukar rupiah yang berfluktuasi secara cepat atau inflasi. Perkembangan usaha jasa. Sejak 2005, saham PT Surya Citra Media berada di bawah naungan Kota Teknologi.
atau MTEK via PT Abimata Media Tama. Pada 2008 dilakukan restrukturisasi sehingga SCM ini dibawa langsung kendali MTEK. Tindakan ini dilakukan dengan menjual saham PT Abimata Media Tama di SCM kepada dari awalnya hanya memiliki SCDC, kemudian melalui serangkaian akuisisi, maka SCM bisa memperluas usahanya. Misalnya pada 3 Januari 2011 mengakuisisi 85% saham PT Bangka Television. Lanjut, SCM nggak usah dibaca semua itu. Saya bisa baca di Google, ada kok di Google. Masukannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan dengan mengadakan banyak kajian dan seminar, memperhatikan fasilitas perusahaan seperti tempat parkir, lobi, dan fasilitas lain untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan kepada tamu perusahaan. Karena hal tersebut merupakan first impression bagi para klien, memperhatikan proses pelayanan para klien. Mungkin itu aja Pak presentasi saya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Triana Nur Safitri. Jadi ini tentang Surya Citra Media. Ini perusahaan apa nih? Televisi Pak. Televisi? Iya. Televisi, stasiun televisi? Kayak siaran TV. Kayak siaran TV, kayak SCTV. Ini SCTV nih ya? Iya Pak. Siarannya ya? Ini berarti perusahaan jasa? Iya Pak. Oke. Yalah, ada kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada yang ingin menanggapi, bertanya? Bang Tridoy, ada Bang Tridoy? Pak, hubungan media sama politik itu apa, Pak? Oh, ya jelas lah, media sama politik. Politik sekarang udah politik canggih. Kalau nggak ada media, ya sekarang kan suara terbanyak itu adalah suara kaum muda. Jadi kaum muda mainannya apa? Mainannya teknologi. Teknologi itu bisa dimasukkan media, ya. Jadi banyak-banyak informasi sekarang kan diakses sama masyarakat luas, terkhusus masyarakat muda gitu ya, dari media. Jadi dengan adanya teknologi informasi seperti tadi siapa yang bilang itu, jadi perkembangan teknologi informasi ini juga mempengaruhi semua sektor, bukan hanya sektor ekonomi tapi sektor politik juga sangat berpengaruh. Contohnya kita ambil satu kayak partai yang lagi ada petir itu. Triana kita mute dulu. Ya, jadi kayak ada satu partai anak PSI, muda. Pak. Ya, PSI salah satunya. Terus ada Gelora. Ya. Jadi mereka ini bergerak di kalangan muda yang memang ya jadi target pasar orang itu untuk mencari atau mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Ya menyesuaikan dia. Jadi prinsip marketingnya juga main. Adanya targeting. Ya, jadi target orang itu adalah kaum muda karena memang mungkin dianalisis bahwasanya suara terbanyak itu muncul daripada suara masyarakat muda. Jadi kalau Bang Tridoy nanya apa hubungan media sama politik, udah pasti karena banyak orang juga yang berpolitik yang apa namanya yang menipu masyarakat lewat media, ya, mengumbar-ngumbar janji lewat media, dan seperti itu, Bang Tridoy. Maksudnya gini Pak, apa media itu ibaratnya kan media punya peraturan perundang-undangan, terus apa media mau ini ya Pak, keluar dari peraturannya demi untuk kepentingan suatu politik gitu, melanggar? Ya nggak bisa melanggar, etiknya nggak mungkin melanggar dari segi apa ya. Kalau cuman kayak
kayak Perindo, dia ada Mars Perindonya dinyanyikan di iklan-iklan TV itu, iklan-iklan TV MNC, itu kan nggak ada masalah, nggak melanggar peraturan perundang-undangan kan, nggak melanggar apa tuh kalau di untuk pertelevisian itu KPI ya, KPI, yang nggak ada juga melanggar kan Bang Tridoy, atau ada yang menurut Bang Tridoy melanggar politik di media? Maksudnya gini ya Pak, berarti televisi itu ibaratnya nggak 100% bisa dipercayai gitu Ya informasinya. iya, Sedikit ya mungkin iya. orang itu bisa dikendalikan juga sama elit-elit politik gitu Pak. Ya iyalah, makanya macam mana ya. Jadi strategi orang kan beda-beda. Nah, kalau misalnya Bang Trudeau bilang nggak bisa dipercaya, udah pasti nggak bisa dipercaya. Media itu nggak bisa dipercaya zaman sekarang. Karena orang-orang buat eh, apa namanya, buat iklan, janji-janji politiknya lewat media. Jadi ya Iya Pak. nggak itu Maksudnya, juga itu nggak melanggar hukum, Bang Trudeau. kasihan loh Pak, ibaratnya kayak kita orang Indonesia yang kurang literasi gitu ibaratnya. Nah itulah Di tembakan orang televisi kan, itu tembakan mereka. iya, jadinya makin parah gitu kan. Banyak suasana di masyarakat tuh banyak diperburuk media gitu Pak. Iya memang betul. Makanya ya kalian dikuliahkan untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak. Jadi semakin banyak orang yang kuliah, semakin banyak orang yang berpendidikan, hal-hal tersebut nggak bisa dikontrol. Tapi untuk masyarakat yang berpendidikan rendah di Ya, pedesaan, nah itu pasti segmennya, mudah. Iya, segmennya memang itu. iya. Karena memang lebih banyak lagi masih orang yang seperti itu dibandingkan orang yang bisa memilah konten-konten tersebut. Ya kan, Dulu Bang net Stridoy? beda dia Pak sama dulu sama sekarang. Bedanya? Dulu gimana ya Pak? Net itu nggak terlalu mengikuti tren masyarakat yang luas ibaratnya. Net selalu membuat perbedaan ibaratnya, selalu memberikan program-program yang bisa dibilang nggak alay lah gitu ya Pak. Tapi sekarang karena memang segmennya lebih banyak ke situ, jadi sama semua. Ya. Jadi kalau mau idealis susah. Sementara pasar nggak membutuhkan idealisnya satu kaum ya. Jadi menjadi kaum minoritas itu menyedihkan kalau di Indonesia Raya ini ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan mampu juga menjadi kaum mayoritas. Mungkin seperti itu Bang Tridoy. Kalau kita bahas ini bisa panjang. Oke, Bang Tridoy, terima kasih atas Oke, Pak. tanggapannya, pertanyaannya. Bang Pak, Farhan saya udah mau bertanya, ketawa-ketawa Pak. deh. Nah, ya, Bang Rio, silakan Bang Rio. Saya mau tahu tentang PT Surya Citra Media ini, itu kan dia siaran SCTV saja, Pak. Ada siaran lain yang bergabung dalam perusahaan ini, Pak? Yo, silakan Kak. Siapa nih? Tugasnya siapa nih? Kak siapa tadi nih? Delta, Pak, Kak Delta. Ya, silakan dijawab. Triana. Nah, Kak Triana. Silakan Kak Triana, jelaskan sama Bang Rio. Indosiar, Bang Rio. Indosiar, CTP, satu PT tuh. CTV sama Indosiar itu kan kalau kita tahu juga mengetahui perusahaan itu memang orang itu yang tergabung dalam satu perusahaan. Apakah ada perusahaan selain dari itu, Mas? Ada nggak Kak Triana? Tahu sih Bang. Nggak tahu ya. Nggak tahu Bang Rio. Nanti mungkin Bang Rio bisa searching di Google aja Bang Rio. Ya, PT Surya Citra Media ini dia membawai perusahaan apa-apa aja. Oke Bang Rio, ada lagi? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Triana. Nah, silakan ditutup. Baik Kak, itu saja donasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Triana dan kawan-kawan yang lain. Jadi berhubung ini waktu udah jam 10 kurang ya. Jadi berapa orang lagi yang belum ada duluan? Dwi Hanum lagi sakit. Alvina Damayanti tadi barusan bilang ya. Jadi untuk dua orang ini silahkan kalian rekam saja, rekam presentasinya ya. Bisa pakai Zoom, kalian rekam. Nanti silahkan kirim ke saya lewat WA saja
Jadi biar nanti saya lihat aja di WA biar nanti kita diskusi sama-sama di grup ya. Oh, share-nya di grup aja, di grup WA kelas. Jadi nanti kawan-kawan yang lain bisa bertanya di situ. Oke, baik, terima kasih. Jadi minggu depan kita udah e-learning lewat e-learningnya Pancabudi. Nanti mungkin saya upload video seperti biasa. Dan untuk UAS tolong dipersiapkan vaksinnya karena itu harus ke kampus ya. Jadi yang belum vaksin segera vaksin, kalau nggak bisa UAS. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat. Tetap semangat untuk adik-adik semester 3 karena masih panjang lagi. Dan untuk untuk sekedar mengingatkan masalah bagaimana pemaparan slide PowerPoint sudah saya sampaikan bagaimana. Jadi desain PowerPoint itu lebih bagus, enak dilihat, udah gitu nggak susah melihatnya. Jadi ketika kalian nge-share-nya dari HP itu masih bisa terbaca, terus warnanya nggak menyulitkan mata melihat. Udah gitu kalau bisa jangan copy paste bulat-bulat dari internet ya. Copy boleh 1 kalimat, sisanya kalian kembangkan sendiri, jangan semuanya yang kalian taruh di situ. Jadi harus memang dihafal materi itu ya. Udah gitu PowerPoint itu bukan berbentuk narasi yang panjang-panjang, itu tolong dicatat ya. PowerPoint namanya PowerPoint, poin-poin ya isinya, bukan narasi. Kalau narasi paragraf itu kalian buat di Microsoft Word, udah bolak-balik saya kasih tahu. Terus lebih baik lagi kalau misalnya ada satu kutipan, ada satu teori yang kalian masukkan, cantumkan di daftar pustaka ataupun bisa dibuat di catatan kakinya. Jadi enggak plagiat, seolah-olah itu adalah pendapat kalian padahal kalian ngutip dari pendapat orang. Oke, saya rasa cukup demikian. Jadi mungkin besok-besok kita enggak tatap muka lagi sampai UAS. Jadi nanti kita komunikasi lewat grup saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Salam.